Ini itu semua yang ada tanaman ini tuh kalau terjadi pembusukan malah jadi bermanfaat juga buat pupuk juga ya Pak? Betul. Jadi kalau ada buah yang busuk atau buah yang afkir yang tidak bisa dijual, kita manfaatkan, kita jadikan pupuk POC lah ya, pupuk organik cair. Pak Haji, kan kemarin disampaikan limbah menjadi berkah itu seperti apa sebetulnya? Begini Pak Jejen, kalau kemarin kita ceritakan limbah menjadi berkah, di mana limbah rumah tangga limbah rumah tangga dijadikan pakan ternak, baik bebek maupun ayam. Tapi karena di sini tidak cukup, jadi ada tambahan pakan yang tadi. Ya, Nah, kemudian limbah daripada bebeknya sendiri dengan ayam atau yang disebut dengan kohe, kita manfaatkan untuk menjadi pupuk pertanian seperti ini. Jadi semua nyambung, itu yang disebut berkah itu ya. Betul. Nah, kesini manfaatnya ternyata limbah dari kotoran bebek tersebut. Betul. Nah ini pohon-pohon ini dipupuk tanpa menggunakan pupuk kimia. Semuanya menggunakan pupuk dari kohe, pupuk organik. Dari kohe. Kemudian ada beberapa tomat yang, maaf kalau ini misalkan sudah busuk, daripada dibuang, kita manfaatkan, kita fermentasikan dengan campuran air kelapa, itu menjadi pupuk juga. Nanti untuk pupuk semprot. Oh, jadi netizen gini nih, perlu dijelaskan. Ini itu semua yang ada tanaman ini tuh kalau terjadi pembusukan malah jadi bermanfaat juga buat pupuk juga ya Pak? Betul. Jadi kalau ada buah yang busuk atau buah yang afkir yang tidak bisa dijual, kita manfaatkan, kita jadikan pupuk POC lah ya, pupuk organik cair. Nanti dipakai untuk nyemprot di atas. Kalau istilah di pertanian itu istilahnya foliar gitu, disemprot. Jadi kalau di bawah itu pakai kohe, kotoran di atasnya hewan. Wah, itu kotoran hewan netizen. Takut ada yang nggak tahu ya. Jadi, nah, di atasnya kita semprot dengan pupuk organik yang dihasilkan dari buah-buah busuk. Idealnya kalau tomat dibuat dari tomat. Idealnya. Jadi idealnya seperti itu ya. Jadi kalau sekarang yang adanya sepertinya apa? Itu mentimun. Timun. Sebelah sini ada mentimun. Ada timun. Nah, ada timun-timun yang rusak yang tidak layak jual. Ya, kita itu bisa dipakai untuk membuat pupuk organik cair. Dengan bantuan air kelapa, Pak. Oh, pakai air kelapa. Pakai air kelapa. Air kelapa muda atau kelapa tua nih Pak? Air kelapa tua, Pak. Oh, kelapa tua netizen. Jadi kalau kelapa tua lebih mudah didapat di pasar dan murah. Betul. Ya. Kalau kelapa muda kan lumayan harganya. Lumayan, terlalu mahal lah. Sayang. Masih punya nilai ekonomis kalau kelapa muda. Gitu. Nah, jadi proses pemupukan itu baik itu mentimun ataupun tomat ataupun wortel yang sudah tidak terpakai, kita fermentasi dengan air kelapa dengan perbandingan bahan utama pupuknya 20%, air kelapanya 80%. Simpan 2 minggu, insya Allah. Oh, disimpan dulu. Simpan 2 minggu. 2 minggu. Setelah itu bisa disimpan dulu 2 minggu netizen. Jadi biar tahu ya. Jadi jangan jadi bukan campur langsung disemprot. Betul. Bukan ya. Difermentasikan kan selama 2 minggu. Si kayak tomat atau timun dihancur dulu. Dihancurkan dulu, dicoper ataupun ditumbuk. Nah, penting dihancurkan lah dengan alat yang ada ya. Tentunya yang lebih memudahkan ya. Kalau memang ada modal ya bisa dengan mesin chopper. Nanti setelah pencampuran 2 minggu, kalau saya menggunakan pelarutannya 1:10. Jadi pupuk yang sudah difermentasi 1 liter dicampur dengan 10 liter air baru disemprot gitu kan. Jadi lebih ekonomis biaya pupuknya. Jadi semuanya bahannya organik. Organik, Pak. Dari yang ada di mata kita kasarnya ya. Ada di mata kita, dari alam kita. Oh, ini tomat-tomat yang busuk ya, afkir lah ya, kalau buat nggak laku dijual. Ya nggak laku dijual. Wah, ini nanti dikumpulkan lagi. Kita chopper. Tahu ya istilah chopper ya.
Ya dihancurkan. Dihancurkan. Kemudian kita masukkan ke dalam tong atau ke dalam jerigen, campur dengan air kelapa. Air kelapa tua. Air kelapa parut. Ya bekas di. Supaya kan kalau air kelapa muda nilai ekonomisnya masih tinggi. Mahal. Kalau air kelapa tua kan sudah murah lah. Murah, gampang nyari di pasar-pasar. Kalaupun di pasar itu air kelapa tua itu lebih kurang 2.000 per seliter setengah lah. Iyalah, artinya ya ekonomis lah tetap ya. Setelah dihancurkan, maka dilarutkan dengan air kelapa. Perbandingannya 20% bahan utama pupuk, 80% air kelapa. Simpan selama 2 minggu. Setelah itu kita bisa gunakan. Setelah 2 minggu kita gunakan dengan pelarutan air 1:10. Kalau saya 1:10. Nggak ada batas minimalnya nggak, atau gini maksudnya? Itu efisiennya 1:10 atau bisa 1:8 atau 1:5? Itu gimana Pak? Kalau 1:8, 1:5 bisa, tapi lebih boros. Oh. Yang idealnya kalau kita menggunakan katalis mungkin bisa 1:50 atau 100. Tapi karena saya tidak menggunakan katalis, maka saya menggunakan dosis 1:10. Oh, itu udah masih murah lah, masih ekonomis. Ya, tapi bagus ya hasilnya nanti. Bagus.